Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Syariah ini, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman Jamil MA, dan juga Ibu Dr. Misrina Mutiara Dewi SE SYMH, dan teman-teman yang sama-sama kami banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi-materi yang telah kami diskusikan, yakni terkait pemikiran ekonomi atau bisnis dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa dengan NIM akhir 092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Syams dengan NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Rahma Alicia dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu periode ketiga pemikiran ekonomi Islam dari rentang tahun 850 sampai 1350 Hijriah atau 1446 sampai 1932 Masehi. Pada masa sekarang, penerapan pemikiran ekonomi Islam menghadapi tantangan dan dinamika baru, seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan struktural ekonomi. Meskipun prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ekonomi dan penerapan zakat tetap relevan, penerapannya seringkali terbatas oleh berbagai faktor seperti tingginya ketidaksetaraan ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keadilan ekonomi. Periode ketiga atau yang sering dikenal dengan masa stagnasi berlangsung antara tahun 1446 sampai 1932 Masehi, ditandai dengan tertutupnya pintu penilaian otonom. Di sisi lain, aliran pemikiran reformis telah berkembang selama 200 tahun terakhir, mengambil inspirasi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, seperti yang terlihat dalam karya Syekh Waliullah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Abidin, Ahmad Sirhindi, dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya adalah pemikiran para tokoh yang ada pada periode ketiga pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pemikiran Syekh Waliullah atau Syekh Waliullah Dehlawi yang berasal dari India. Menurut beliau, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam perkembangan masyarakat madani, yaitu diawali dengan kehidupan masyarakat zaman terdahulu yang hanya berorientasi pada kebutuhan mendasar. Tahap kedua, manusia mulai memikirkan tentang bagaimana kehidupan yang memadai, berusaha menyamai dengan kehidupan di kota. Pada tahap akhir ini, manusia sudah sampai pada puncak peradaban. Berdasarkan pengamatannya pada putaran ekonomi kerajaan India, Syekh Waliullah menguraikan dua faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Ada dua alasan. Yang pertama, perbendaharaan dikenai pajak dengan berbagai jenis biaya tidak produktif. Kedua, pajak yang tinggi memaksakan pelaku ekonomi kehilangan dinamisme ekonomi. Menurutnya, perekonomian bisa tumbuh subur jika perpajakan yang moderat didukung oleh sistem manajemen yang efektif. Menurut Syekh Waliullah, ada 4 tahap dalam pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama, al-irtifaq al-awal, yang kedua, al-irtifaq al-tsani, yang ketiga, al-irtifaq al-tsalits, yang keempat, al-irtifaq al-rabi'. Yang pertama itu adalah al-irtifaq al-awal. Pada periode pertama ini, tumbuh dan berkembangnya sosial perekonomian didasarkan pada kehidupan hewan, ditandai dengan kejelasan komunikasi dan penyempurnaan. Pada tahap ini, fase pertama manusia memiliki kekuatan untuk berbicara dan mengekspresikan pikiran yang ada secara alami tanpa hambatan. Ia memilah makanan yang sesuai dengan kondisi fisiknya dan mengetahui bagaimana makanan tersebut harus dimakan dan dicerna. Tahap kedua yaitu al-irtifaq al-tsani, di mana orang-orang tersebut akan mengatasi masalah kebutuhan alami mereka seperti makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Dan di sana perpanjangan derajat pertama dengan pengetahuan, budi pekerti, dan etika yang baik, hingga membuat kompleksitas hidup semakin meningkat pada tahap ini, sehingga perlu adanya lembaga yang tepat dan benar untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi di daerah tersebut. Pada tahap al-irtifaq al-tsani atau tahap kedua pembangunan sosial ekonomi, Syekh Waliullah menentukan 5 jenis kebijaksanaan atau hikmat. Yang pertama, al-hikmat al-ma'asiyah atau kebijaksanaan tentang bagaimana cara hidup. Yang kedua, al-hikmat al-manziliyah atau kebijaksanaan tentang kehidupan rumah tangga dan nafkah bersama. Yang ketiga, al-hikmat al-iktisabiyah atau kebijaksanaan tentang mencari. Yang keempat, al-hikmat al-ta'amuliyah atau kebijaksanaan tentang transaksi. Yang kelima, al-hikmat al-ta'awiniyah atau kebijaksanaan tentang bekerja sama. Pada tahap ketiga yaitu al-irtifaq al-tsalits. Dengan berakhirnya tahap kedua, membuat masyarakat berkembang menjadi negara kota. Menurut Syekh Waliullah, kota seperti tubuh yang mungkin mudah terkena beberapa spesies penyakit dalam dan luar, seperti adanya penyalahgunaan kekuasaan yang tidak profesional, defisit anggaran dikarenakan adanya keterdekatan orang-orang terdekat dengan para pemimpin,
sehingga dengan mudahnya uang negara digunakan dengan tidak profesional. Kecenderungan penguasa untuk memanfaatkan kemewahan. Hal tersebut menjadi suatu hal yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat dan menjadi beban bagi negara. Lalu pajak yang menjulang tinggi dan memberatkan para petani, pedagang, dan masyarakat umum lainnya. Pada tahap yang keempat atau yang terakhir, al-irtifaq al-rabi. Pada tahap ini, masyarakat dan lembaga pemerintahlah yang akan mengambil posisi internasional. Maka Syekh Waliullah telah membahas perihal perekonomian meskipun tidak adanya upaya untuk meneliti lebih jelas mengenai filsafat ekonominya. Selanjutnya, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani lahir di As-Sadabat pada tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi dan meninggal di Istanbul pada tahun 1867 Masehi. Dia juga sebagai seorang reformis dari Afghanistan dengan ide-ide unik serta berpikir rasional tentang bagaimana menanggapi kepuasan Barat dalam Islam. Pada abad 19 dan 20 merupakan masa di mana umat Islam memasuki gerbang baru, yaitu gerbang perubahan. Masa perubahan sering disebut era modernisme, ketika umat Islam menghadapi kenyataan bahwa Barat lebih unggul. Ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani, yang pertama, pelestarian kegiatan ijtihad, yang kedua, pemulihan ajaran agama Islam, yang ketiga, al-Hizb al-Watani atau Partai Nasional, dan pemerintahan publik. Perkembangan bisnis dalam Islam sampai sekarang. Bisnis dalam Islam memiliki akar sejarah yang kuat sejak zaman Nabi Muhammad. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Nabi mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad menjalankan bisnis dengan mengutamakan transparansi dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Baik, materi berikutnya terkait prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Prinsip yang pertama, yaitu prinsip tauhid. Hakikat tauhid ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Oleh karena itu, tauhid menjadi dasar bagi umat muslim dalam beraktivitas di dunia, baik yang berhubungan dengan ibadah, sosial, muamalah, maupun dalam aktivitas ekonomi. Konsep tauhid yang dimaksud ialah Allah sebagai penentu kehidupan yang menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya tanpa mengorbankan hak-hak yang lainnya. Prinsip yang kedua, yakni prinsip an-nubuwah. Prinsip an-nubuwah merupakan prinsip-prinsip yang dinisbatkan dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, komunikatif, dan patonah, cerdas. Prinsip selanjutnya ialah prinsip maslahah. Tujuan inti dari kegiatan bisnis adalah mendekatkan taraf kehidupan sosial masyarakat. Prinsip ini menekankan manfaat umum sebagai prioritas utama, sehingga setiap pelaku bisnis berupaya menghindari tindakan yang merugikan pihak yang lainnya. Prinsip selanjutnya ialah prinsip suka sama suka atau kerelaan. Landasan prinsip ini menegaskan bahwa segala jenis bisnis, baik dalam interaksi antar individu maupun dengan pihak lain, harus berpijak pada persetujuan dan kesepakatan bersama. Kerelaan yang diartikan di sini merujuk pada kesediaan menerima untuk memberikan harta sebagai objek bisnis. Namun, prinsip ini memberi perhatian pada legalitas objek transaksi. Apabila objek transaksi melibatkan hal yang dilarang, maka konsep kesukarelaan menjadi tidak berarti. Prinsip yang terakhir ialah prinsip adil. Keadilan menjelma sebagai fondasi yang menopang kebebasan dalam dunia, ekonomi, dan bisnis. Menjadi adil dalam bisnis melibatkan penentuan harga objek bisnis yang memungkinkan barang tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Di samping itu, adil juga berlaku antara pelaku bisnis di mana kesempatan yang setara diberikan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Selanjutnya, perkembangan ekonomi bisnis dalam Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Masa yang pertama, masa awal zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, bisnis menjadi bagian terpenting dari kehidupan masyarakat Arab. Nabi sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya atau alamin. Nabi Muhammad SAW menjalankan bisnis dengan prinsip kejujuran, mencegah monopoli, transparansi, dan keadilan. Beliau pernah membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha ke Syam dalam sistem mudharabah atau bagi hasil, mana Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan Nabi sebagai pengelola dana atau mudharib. Selanjutnya, fase masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi Islam berkembang lebih terstruktur. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, memfokuskan pada pengumpulan zakat dari kaum yang menolak setelah wafatnya Rasulullah dan memastikan zakat digunakan untuk kepentingan umum.
Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, beliau mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara secara transparan. Pada masa ini, perdagangan menjadi salah satu kegiatan ekonomi penting dengan praktik sesuai prinsip syariah. Fase selanjutnya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ekonomi Islam mencapai puncak kejayaannya. Dinasti Umayyah memperkenalkan mata uang dinar, emas sebagai standar perdagangan internasional. Sementara dinasti Abbasiyah menjadi pusat perdagangan dunia. Pada masa ini, perdagangan internasional berkembang pesat dengan melibatkan berbagai negara. Lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank syariah pertama kali muncul pada masa ini, memberikan dasar sistem keuangan Islam modern. Fase selanjutnya pada abad ke-19. Dengan datangnya penjajahan Eropa di banyak wilayah Muslim pada abad ke-19, banyak praktik bisnis tradisional terhambat. Sistem ekonomi kolonial seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, menyebabkan penurunan dalam sektor-sektor yang berlandaskan syariah. Banyak lembaga keuangan syariah yang menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bank-bank konvensional yang lebih mapan. Fase yang terakhir ialah di era modern ini. Sejak tahun 1970-an, terjadi kebangkitan pemikiran ekonomi Islam yang mendorong lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah modern seperti Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan berbagai produk keuangan berbasis syariah lainnya. Produk seperti pembiayaan mikro, asuransi syariah, dan investasi halal mulai diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sesuai prinsip syariah. Materi terakhir terkait etika bisnis dalam Islam. Pertama, ada kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Selanjutnya ada keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta untuk dipenuhi. Sementara, jika ia menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Selanjutnya ada kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis, terutama bisnis Islam. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya ada tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dan dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang terakhir ada kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip ini, kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis.